Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin udah saya jelaskan atau deklarasikan untuk signal gratisannya ya, untuk ambil open posisi long, dan signal itu valid jauh banget dari jarak upload ya. Saya uploadnya itu sekitar jam 6 atau jam 7-an ya. Nah, signal validnya itu sekitar jam 2 malam setelah FOMC terjadi. Nah, ini ya di jam 2 malam. Jam 2 malam baru ke area sekitar 95.000. Dan sekarang seperti yang kalian tahu, jarak dari signal uploadnya itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam setelah upload. Jadi kalau kalian bilang bahwasanya signal itu telat di upload, saya mempertanyakan kredibilitas otak Anda sekali lagi, oke? Dan seperti yang kalian tahu, sekarang Bitcoin mencapai 99.300 atau 99.200. Sekali lagi, analisis saya benar kembali. Kemarin saya udah periksa ya ke JSC dan hasilnya di luar ekspektasi saya banget. Ternyata keren banget ya JSC Cibubur. Ini saya bukannya di endorse tapi emang keren banget. Di situ ada 5 fasilitas kesehatan atau 5 kasta kesehatan, dan kebetulan saya ngambil yang level tertinggi ya. Di situ ada level eksekutif. Saya nggak expect kalau level eksekutifnya bakal sehebat dan sekeren itu gitu loh. Saya bukannya sombong ya, saya bukannya sombong. Setiap saya ke rumah sakit itu saya selalu memakai VVIP ya. Bukan VIP ya, VVVIP, V-nya ada 3. Dan ya memang dapat kita ruangan kayak rumah dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi JSC ini berada di level yang berbeda, cok. Ih, keren banget sumpah ya. Jadi kita masuk itu bener-bener tanpa loading. Itu saya melewati ratusan sampai ribuan pasien gitu kan. Loh, Bang kok rame banget? Iya, ternyata karena di sana juga terima pasien BPJS gitu ya. BPJS KIS itu juga diterima. Jadi di sana ribuan pasiennya itu ya. Setiap kali kita ngantri itu kita selalu dilewati dan kita disediakan satu ruangannya. Ruangannya seperti ini. Dan itu private, coy. Private. Jadi saya sama istri-istri saya di situ nunggu dan enak banget di situ. Ada Netflixnya, TV-nya segede gaban, ada kulkas isinya penuh, ada cemilan, ada kopi, ada creamer dan sebagainya. Itu keren banget, sumpah ya. Dan yang paling saya salut adalah penanganannya yang satset ya. Saya di sana ditanganin, ini kalau versi saya ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu tentang dokter mata dan sebagainya gitu kan. Pertama saya ditangani oleh dokter mata ya, dokter spesialis mata gitu. Nah ternyata habis dokter spesialis mata itu ada lagi subspesialis namanya. Saya nggak tahu loh bahasanya, saya itu bahasa saya aja ya. Subspesialis kornea mata gitu. Jadi saya ditanganin oleh 12 alat gitu kan, dan hasilnya ya kurang lebih kayak begini ya, kurang lebih kayak begini nih.
kurang lebih kayak begini. Nanti saya fotokan, nah, semuanya baik-baik aja kecuali di bagian ini nih. Bagian ini saya tampilin di layar ya. Ini saya tampilin di layar bahwasanya ini juga pelajaran bagi kalian. Loh Bang, kenapa lu jelasin ini? Ini ada hubungannya sama trading, coy. Ada hubungannya sama trading. Ini adalah sebelah mata kanan saya. Nah, ini adalah gambaran mata kanan saya yang ini nih. Nah, ini kalian lihat garis lurus ya, garis lurusnya ini semuanya. Nah, itu normal ya. Dan ini adalah mata sebelah kiri saya. Ada pembengkakan saraf mata yang setelah diteliti oleh dokter subspesialis kornea mata tadi, saya nggak tahu itu bahasa saya loh ya. Jadi kalau saya salah, ya nggak tahu lah. Intinya itu bahasa saya. Intinya saya dioper ke dua dokter gitu kan. Jadi di situ didiagnosa bahwasanya sebenarnya penyakit ini dipicu oleh stres. Tingkat stres yang sangat-sangat tinggi di luar dari batas normal manusia, katanya begitu ya. Karena pembengkakan ini satu-satunya penyebab itu adalah tingkat stres dan tingkat fokus yang terlalu dalam, anjay. Makanya segala sesuatu kita nggak boleh berlebihan ya. Baik dalam pekerjaan, keinginan, atau mencintai seseorang mungkin. Karena pada dasarnya rasa sakit yang akan diterima. Seperti ini ya, saya terlalu fokus banget nih di depan layar gitu kan. Terus setiap beberapa menit sekali ngeliat cek candle chart dan sebagainya. Ternyata ini bukan karena skincare saya yang asumsi saya ini itu berada di dalam ya, bukan di luar. Kalau skincare itu kata dokternya itu ya kenanya di luar, nggak mungkin di dalam. Jadi itu kayak sugesti aja saya. Sebenarnya itu masalahnya di dalam, Pak Andi gitu kan. Nah, stres mata ini bisa dipicu oleh ya kita terlalu, bukan hanya di dalam komputer saja ya guys ya. Maksudnya adalah tingkat fokus dan stres yang sangat tinggi itu bisa memicu saraf mata. Kayak gitu ya. Jadi kemungkinan besar rata-rata nih kalau kalian trading terlalu fokus atau di handphone ataupun di laptop ya, walaupun kalian udah pakai kacamata anti radiasi, ini yang kena di dalamnya, yang nyalur ke otaknya. Jadi solusinya bagaimana dok? Kata saya gitu. Ini solusinya nggak ada obatnya Pak Andi ya. Ini obatnya cuma pelembab mata biasa aja yang mungkin Pak Andi ya lebih tahu dari saya ya. Kata dia gitu karena kan sebelum itu kan ditanyain kan, maksudnya pekerjaan apa, pendidikannya apa gitu. Mungkin dokternya juga rada-rada minder gitu sama saya. Ya, intinya dia ngomong bahwasanya ini nggak ada obatnya. Ini saya kasih pelembab aja yang mungkin kalau bagi Pak Andi ya sekedar air aja lah untuk basahin mata. Cuma satu-satunya yang bisa Pak Andi lakukan adalah mencegah stres itu datang. Nah, saya bingung itu. Jadi tutorial dong, tutorial biar hidup gak stres gitu kan. Ini bukannya sombong ya, kalau masalah uang kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan masalah uang deh, saya nggak tahu ya itu karena stres itu tingkatnya level seperti apa. Karena saya kadang-kadang serba salah. Kalau saya liburan, nggak ngajak anak, ngajak istri doang nih, itu saya gelisah sama anak, jadi kepikiran sama anak mulu. Giliran ngajak anak, ya lo tahu sendiri ya. Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 3 tahun, yang satu lagi umur 6 bulan. Lo bayangin gimana ribet dan stres ya. Orang yang punya anak lebih dari satu dan di balita ya itu pasti ngerti deh stresnya kayak gimana. Bang, tapi kan ada baby sister, ada pembantu, sama aja bos. Sama aja, baby sister itu ya cuma membantu pada saat mereka normal. Lu bang, mereka normal ya? Pada saat mereka nggak nangis bisa dijaga oleh baby sister. Tapi pada saat mereka nangis, tetap aja tuh mereka itu mintanya ke saya. Lu bang, kenapa jadi ke abang? Nah, itulah fun fact-nya. Fun fact, kayaknya anak kecil itu bisa merasakan mana yang mempunyai kasih sayang yang ditulus ya. Fun fact-nya adalah semua anak-anak saya itu jauh lebih dekat sama saya, bener-bener jauh. Mungkin kalau level angkanya ya 1 versus 10. Jadi kalau misalkan ada saya, nggak mungkin anak saya itu ke mamanya atau ke bundanya atau ke bibinya atau ke baby sister yang lainnya, nggak mau. Semuanya itu mau ke saya ya. Empat-empatnya mau ke saya. Bahkan yang 6 bulan ini saya juga masih bingung kenapa bayi 6 bulan itu bisa sadar kalau misalkan saya ini bapaknya, dan kayak pokoknya kalau ada saya tuh nangis duluan gitu loh, pengen digendong sama saya. Aneh gitu loh. Kalau yang 3 ini kan ya wajar lah kalau mereka udah gede kan. Jadi intinya apa bang panjang lebar? Intinya adalah saya menyampaikan hati-hati bagi kalian yang terlalu fokus trading, bukan hanya trading aja, terlalu fokus dalam segala hal, karena semakin kita dalam, semakin kita berlebihan dalam melakukan sesuatu, maka rasa sakit yang bakal kita terima dari segi apapun. Kayak gitu ya guys ya. Oke, balik lagi ke laptop. Kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Nah, kalau saya lihat nih harga Bitcoin untuk time frame 1 jam, 4 jam, dan 1 hari, ini rada-rada serem guys ya. Semuanya ini di area resisten yang sama dengan area resisten sebelumnya, yang kalau kata influencer, oh ini bisa breakout, ini bisa reversal. Justru kalau kata saya, ini adalah waktunya untuk menunggu. Loh bang, tumben nggak lihat cek coin glass dan sebagainya? Sebenarnya kalau saya cek coin glass juga di dalam order booknya ya, itu sebenarnya mirip-mirip sama hasilnya yang kemarin ya. Nih coba kita lihat ya.
Nih, 1:100 di dalam old version nih. Ini malah dilepas sampai ke area sekitar 108.000 ya. Cuma saya melihat sisi yang lain. Nah, inilah kenapa seandainya saya buka gelas itu kayaknya mahal banget, guys. Kayak mahal banget ya, karena udah terbukti 6 bulan 100%, 4 tahun 99%. Atau saya berharap atau saya pengen banget gitu. Saya menjadi sebuah legenda trader profesional Indonesia dengan win rate 100% selama-lamanya gitu. Kalian bilang nggak mungkin, silahkan. Yang penting saya udah melalui itu semua dan saya sudah memulai selama 6 bulan win rate sempurna, guys. Nah, kalau saya cek dengan keilmuan saya nih ya, tanpa saya jelaskan, karena terlalu panjang dan terlalu rahasia kalau saya jelaskan. Sekarang ini di area 99.100 ya, ini saatnya untuk tidak melakukan apa-apa. Baik kita open posisi short ataupun long, ini sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali untuk kalian trader pemula. Karena pada saat resisten itu kan secara teori logika, kalau nggak breakout, reversal gitu kan. Nah, harusnya kita ubah aja. Kalau misalkan kalian selama ini mempelajari bahwasanya resistensi itu harus kita open posisi, coba kalian balik, kenapa nggak ditunggu aja breakout atau reversal, gitu aja dulu. Jadi di dalam video ini, karena udah panjang karena ngejelasin tadi pelayanannya yang sangat bagus gitu ya, wah pokoknya keren banget lah, saya nggak komen ya. Pokoknya kita nggak ngantri, nggak apa. 2 jam full itu saya ditangani dengan cermat. Mungkin ini kalau jalur BPJS jadi 1 minggu kayaknya. Jadi intinya di dalam video ini saya bilang saya tetap akan menunggu ya. Saya akan ambil open posisi short di area 100.000 dan 101.000 dan take profit sewajarnya. Sekali lagi, saya akan menunggu open posisi short 100 dan 101.000 dan take profit sewajarnya. Bang, kalau harga turun bagaimana? Kalau harga turun itu saya tunggu di area sekitar 94.000-an. Loh, jauh banget, Bang. Iya. Karena apa? Kalau kita lihat time frame selama 4 jam, ini bener-bener bull gitu, bener-bener bull. Kalau ini tiba-tiba di reversalin, itu biasanya impactnya gede banget ya, sampai ke 95.000 ke bawah. Jadi inti di dalam video ini adalah saya menunggu di open posisi di area 100.000 dan 101.000 untuk ambil open posisi short dan take profit sewajarnya. Take profit sewajarnya apa, Bang? Bergerak 1% aja dari harga yang kalian tentukan ya. Itu leverage 10 udah 10% untuk take profit, karena kita kan trading harian atau scalping. 10% per hari itu udah bagus banget gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba harga dump ke area 94.000, 94.500 atau 94.800, saya akan ambil open posisi long dan take profit sewajarnya. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini sangat berbahaya. Saya ulang sekali lagi, ini sangat berbahaya. Saya ulang sekali lagi untuk ketiga kalinya ya, supaya kalian paham bahwasanya ada penekanan di dalam kata-kata saya ini. Ini sangat berbahaya. Kalau kalian ambil di area sekarang ya, mau ambil open posisi short ataupun long, itu pasti bisa digocek. Jadi saya nunggu di area 100.000 dan 101.000 untuk ambil open posisi short dan nunggu di 94.000 kalau ambil open posisi long. Loh, Bang, tumben kayak begini? Bukan tumben ya, semua itu butuh teknik ya kan. Kalau kalian menyanjung-nyanjung teknik yang lain, oh silahkan gitu kan, silahkan. Kalau kalian mau belajar teknik lain, oh silahkan. Yang penting kalau kalian mau belajar teknik saya, beginilah cara saya main trading dengan hasil 100% win rate dalam 6 bulan dan 99% dalam 4 tahun. Jika kalian mengeluh, Bang, gua member Cerberus tapi kok profitnya dikit. Bukan profitnya dikit, bos. Kayaknya otak Anda yang dikit ya. Karena apa? Trading itu kalau dengan win rate sempurna seperti ini dan ROE lebih dari 50% selama 6 bulan, pertanyaannya adalah bukan profitnya yang dikit, tapi modal Anda yang dikit. Jadi jangan bermimpi mendapatkan ikan paus kalau misalkan kalian memakai ikan teri sebagai umpan. Bayangin kalian ini pakai pancingan yang harga 100 ribuan yang dari kayu ya, dengan di total itu 200 ribu ngerakit pancing gitu kan, dan kalian memakai cacing, kira-kira bakal dapat ikan tuna yang lebarnya itu 1 meter 2 meter nggak? Kira-kira bakal dapat ikan hiu nggak? Kira-kira bakal dapat ikan paus nggak? Nggak bakal kan? Semakin besar hal yang ingin kalian dapatkan, maka harus semakin besar juga sacrifice atau pengorbanan yang harus kalian keluarkan. Baik tentang pancing, baik tentang kehidupan, baik tentang pekerjaan, ataupun tentang perasaan Anda. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah berhalusinasi atau bermimpi pengorbanan yang sedikit akan menghasilkan sesuatu yang besar. Use your logic, bro. Atau kayaknya lo nggak ngerti tentang kata-kata itu. Gunakan, pakai otak lo, bro. Pakai otak lo. Modal lo itu tipis. Modal lo itu receh.
Gue bukan menjustifikasi member Cerberus karena hari ini banyak banget yang ngechat admin itu tolol semuanya ya. Kalau ngotot gue hapus Cerberus lo ya. Lu udah nggak bersyukur banget, lu win rate udah 100%, masih tolol, digedein marginnya. Lu bayangin kemarin ini buat member Cerberus ya. Ini banyak banget pagi ini yang ngechat admin, lu tolol, lu coba pakai otak ya. Otak lu yang nggak didengkul ini. Moga otak lu nggak didengkul. Lu bilang margin lu naikin 20%, lu tolol. Ya, lu tolol apa pura-pura goblok. Kemarin itu kita floating 2 open posisi. Lu bayangin kalau margin lu taikin 20%. Berapa margin yang tergerus? Apa lu nggak kemarin kalau margin lu taikin sampai 20%? Trading itu nggak selamanya benar open posisinya ya. Jadi jangan goblok-goblok jadi orang ya. Margin mau ditaikin 20%, matamu 20%. Lu bayangin kemarin lu taikin 20%, apa yang terjadi? 20 tambah 20, 40%. Mau margin variasi kayak gimana 40%? Lu ngerti nggak margin variasi itu apa? Lu ngerti nggak money management itu apa? Jangan sok tahu lu bilang 20%. Kemarin 40% minus, mampus lu yang ada. Terus lu nggak inget, lu cek video sejarah terciptanya haters Cerberus Copy Trading. Lu cek tuh biar otak lu jalan. Kesel gua kalau tiba-tiba inget kayak gitu ya. Berisik tuh semuanya. Lu berani cek gua kayak begitu, goblok, langsung gua hapus Cerberus lu ya. Lu cek video sejarah terciptanya haters Cerberus Copy Trading. Itu awal mulanya kayak lu kayak gini, goblok kayak begini ya. Dibilangin ikutin follow the trade aja, marginnya mau dinaikin, leverage-nya mau dinaikin, TP-nya mau diatur, SL-nya mau diatur. Itu awal mula terciptanya haters Cerberus Copy Trading. Buat orang-orang yang mau ikutan Cerberus Copy Trading terus ragu, bang kenapa Cerberus itu ada hatersnya? Lu tanya ke haters lu atau lu tanya terhadap otak logika lu. Ada satu pertanyaan yang gak bakal bisa dijawab oleh haters Cerberus. Lu tanya ke haters Cerberus, bro, Cerberus itu kan copy trading. Kenapa orang yang ini profit, lu kagak? Orang yang lain ikut profit sedangkan lu loss. Coba lu pakai otak. Gimana ceritanya copy trading, ada yang loss, ada yang profit. Berarti yang loss ini bermasalah. Itu awal mula tercipta haters. Lu mau jadi haters? Lu nggak sayang dengan lu udah bayar duit banyak banget buat ikutan Cerberus, gara-gara lu nggak sabar. Lu naikin margin, lu naikin leverage, lu atur SL, lu atur TP. Hah? Lu pengen jadi haters Cerberus tiba-tiba loss. Coba lu pikir pakai otak, bos. Ya, semoga bermanfaat video kali ini ya untuk orang yang mau ikutan Cerberus ataupun untuk member Cerberus biar nggak goblok. Saya Adi Firmansyah, use your logic dan salam traders.